waktunya sebentar untuk melaksanakan praobservasi? Oh iya Bu, tidak apa-apa. Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan ke Ibu, saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu yang nantinya bertujuan untuk membantu Bu Sukma dalam pembelajaran dan meningkatkan kompetensi mengajar Ibu Sukma di dalam kelas. Dan ingin melihat kesiapan Ibu pada proses belajar mengajar dan kegiatan ini. Apa harapan Bu Sukma dari kegiatan kita ini? Baik Bu, kalau untuk harapan saya adalah mendapatkan saran serta mendapatkan pengalaman dari Bu Diana yang saat ini sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak, yang mana saya ingin menambah wawasan saya agar nantinya saya dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Ya Bu Sukma, semoga dengan supervisi saya nantinya di dalam kelas Ibu, saya dapat membantu Bu Sukma untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid ya Bu ya. Baik Bu, Ibu Sukma pastinya sudah menyiapkan materi dan sudah menyiapkan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Kira-kira apa tujuan pembelajaran Ibu Sukma yang akan Ibu capai nanti di pembelajaran? Besok saya akan masuk pembelajaran matematika dengan materi pengolahan data. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami tentang menyajikan data, menafsirkan data, serta membaca data. Baik, Ibu Sukma sudah banyak melakukan persiapan, kemudian pembelajaran juga media sudah disiapkan. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu Sukma lakukan keseluruhannya untuk persiapan besok? Tentu saya sudah menyiapkan semua perangkat pembelajaran, baik itu RPP, media pembelajaran, dan juga evaluasi, Bu. Baik, saya lihat memang persiapan Ibu Sukma sudah matang dan sudah luar biasa. Dari sini ada materi yang Ibu Sukma rasa kesulitan dalam menyampaikan nantinya. Kira-kira ada beberapa murid yang memiliki kemampuan berbeda, di mana ada sebagian murid yang suka matematika dan ada yang mungkin kurang suka dengan matematika. Jadi untuk kesulitan saya rasa adalah bagi anak yang mungkin kurang suka dengan matematika, Bu. Iya, berarti ada beberapa anak yang tidak menyukai matematika, itulah disitulah letak kesulitannya. Iya, jadi kira-kira nanti apa strategi yang akan Ibu Sukma lakukan untuk menangani kesulitan tersebut? Untuk menangani kesulitan yang saya alami, yang pastinya anak yang mengalami kesulitan dalam matematika itu biasanya saya akan lebih intens dalam menyampaikan materi, kemudian menjelaskan kembali materi yang sudah saya sampaikan, kemudian menerima segala pertanyaan yang mungkin diajukan kepada saya. Oh, berarti Bu Sukma nanti akan memberikan pelayanan yang lebih kepada iya. anak yang memiliki kekurangan dalam hal matematika ini ya. Iya. Maka itu bisa kita katakan untuk persiapan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya, Bu. Dimana tingkat kemampuan anak itu, minat, kemudian profil dan kesiapan belajar itu harus kita pahami agar kita bisa menyiapkan pembelajaran yang bisa mengakomodir semua kebutuhan anak ya Bu. Cuma sudah memiliki persiapan yang luar biasa, media pembelajaran juga sudah disiapkan. Kira-kira apa nanti strategi yang akan Ibu Sukma laksanakan di pembelajaran nanti? Yang pertama, tentu dalam pembelajaran saya akan mengawali dengan kegiatan berdoa. Kemudian kami akan menyanyikan beberapa lagu daerah. Setelah itu kami akan lanjut ke pembelajaran yang mana saya akan memberitahukan awal judul materi. Nah, kira-kira dari judul tersebut saya bertanya kepada siswa, mereka sudah pernah dengar apa tidak? Contohnya adalah data. Pernahkah siswa mendengarkan kata data? Nah, nanti di sebagian siswa tersebut ada yang pernah, ada yang tidak. Nah, dari situlah kami akan mencari tahu informasi data itu sebenarnya apa. Kemudian saya tampilkan contoh, salah satu contoh data yang mana siswa akan mencari tahu sendiri dari yang dilihat dia itu apa yang didapatkannya. Misal saya menampilkan nilai ulangan matematika. Nah, dari nilai ulangan matematika tersebut, siswa itu mendapatkan apa? Apa yang kalian dapatkan?
Kemudian mereka setelah mencari masalah dari yang sudah saya tampilkan, maka akan mengeluarkan pendapatnya. Contoh, dari situ Bu yang nilai 60 3 orang, nilai 70 2 orang. Nah, banyak akan pendapat-pendapat yang keluar, maka dari informasi yang sudah mereka dapatkan, saya akan suruh kembalikan kepada mereka. Jadi menurut kalian data itu apa? Setelah itu, dari yang penampilan yang saya tampilkan awalnya data yang hanya tidak bersusun, saya susun menggunakan tabel, diagram, grafik. Nah, kemudian saya tampilkan kembali. Bisa tidak mereka membacanya, bisa tidak mereka memahaminya, karena saya menggunakan strategi dan metode pembelajaran PBL, yang mana adalah masalah itu ditemukan siswa dan mereka juga yang akan memecahkan masalah tersebut, Bu. Jadi itulah yang saya lakukan di metode pembelajaran untuk materi ini. Untuk membuka wawasan mereka lah ya Bu, bagaimana mereka bisa nantinya memahami pembelajaran yang akan Ibu sampaikan, sehingga apa yang kita sampaikan di kelas itu, apa yang Ibu sampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh anak yang memiliki minat, kemudian profil dan kesiapan belajar. Kemudian di dalam pembelajaran Ibu juga melibatkan semua anak ya Bu ya, agar supaya anak-anak itu aktif dan memahami soal-soal atau materi-materi yang akan Ibu sampaikan nantinya, sehingga mereka bisa dapat menyelesaikan dengan baik. Kemudian ketika di dalam kelas, bagaimana Ibu memberikan umpan balik kepada siswa yang telah Ibu berikan materi? Bagaimana melihat anak-anak yang memang apakah sudah memahami atau tidak? Bagaimana cara Ibu melihatnya? Kalau saya lebih suka dan lebih sering untuk melakukan umpan balik adalah saya memberikan satu soal dengan durasi waktu yang mungkin saya rasa cukup untuk menyelesaikan soal tersebut. Kemudian setelah mereka selesai mengerjakannya, saya akan menyuruh mereka maju ke depan untuk menyelesaikan soal yang saya berikan dan waktu yang sudah saya tetapkan. Ketika sudah saya dapat 3 orang selesai dengan waktu yang saya tetapkan, maka 3 orang tersebut saya akan asingkan. Kemudian yang belum, saya kasih lagi soal dengan waktu yang sama, kemudian menjawab. Dapat lagi beberapa orang yang sudah menjawab dengan waktu yang ditetapkan, saya asingkan. Sampai nanti ketemu ada beberapa kelompok yang seberapa waktu pun saya kasih tidak bisa untuk menjawab, berarti dia kurang memahami materi saya, Bu. Seperti itu. Jadi ada beberapa orang yang kurang memahami setelah Ibu pilah-pilah. Strategi apa yang akan Ibu laksanakan, akan Ibu berikan kepada anak-anak yang kurang memahami kira-kira? Yang pertama tadi saya adalah panggil dulu ke depan, saya tanya paham atau tidak. Sebenarnya dari awal itu paham apa tidak. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, saya akan secara intensif satu persatu untuk menjelaskan kembali di mana letak mereka yang kurang paham. Dan yang pastinya yang sering saya lakukan memberikan contoh yang lebih mudah dari yang awal saya berikan. Jadi mereka lebih memahami dari soalnya seperti itu. Jadi dituntun mereka untuk memahami soal dari yang mudah. Iya, Bu. Sehingga mereka bisa nantinya memahami dengan pola pikir mereka dan mereka dapat kemampuan mereka ya. Iya, Bu. Jadi Bu Sukma, area pengembangan apa yang kira-kira hendak Ibu capai? Pengembangan materi pembelajaran Ibu, apa yang ingin Ibu capai? Jadi setelah dari penjabaran Ibu yang luar biasa bagus, apa kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran Ibu nantinya? Yang pasti yang saya ingin capai setelah pembelajaran adalah siswa itu memahami apa yang saya sampaikan. Kemudian di dalam evaluasi pun saya berharap apa yang saya berikan mereka sigap, mereka bisa menyelesaikan dengan maksimal dan mereka tahu apa yang mereka dapatkan hari ini untuk apa ke depannya. Itu, Bu, menurut saya. Iya, bagus sekali ya, Bu. Jadi area pengembangan itu anak bisa aktif memahami apa yang menjadi pembelajaran pada hari itu ya, pada hari yang akan Ibu laksanakan nanti pembelajaran di kelas. Baik Bu Sukma, dengan penjelasan Ibu yang luar biasa, kapan kira-kira kita laksanakan observasi kita ini nanti? Insya Allah besok saya siap, Bu. Oke, besok ya.
Berarti besok ya Bu Sukma saya hadir ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi akademik. Saya berharap semoga besok lancar dan apa yang menjadi tujuan Ibu dalam pembelajaran itu bisa tercapai dan area pengembangan kemudian strategi juga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sukma karena sudah meluangkan waktunya. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Hari ini telah saya laksanakan praobservasi. Insya Allah besok akan melakukan observasi. Semoga apa yang kami laksanakan hari ini bisa tercapai dalam pembelajaran Ibu Sukma besok. Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia, semoga menjadi pendidik yang luar biasa untuk anak didik kita untuk mencapai murid yang bahagia. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah kita lanjut. Tadi kan Ibu tanya, siswa yang berumur 10 tahun di kelas 6A tidak ada. Kalau siswa yang berumur 11 tahun berapa orang? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti siswa yang berumur 11 tahun ada 6 orang. Siswa yang berumur 12 tahun hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 orang. Siswa yang berumur 13 tahun ada? Berarti tidak ada. 14 sampai 15 juga tidak ada. Maka data dari siswa kelas 6, siswi yang berumur 11 tahun tadi ada 6 orang. Siswa yang berumur 12 tahun tadi ada 4 orang. Itulah yang dinamakan dengan data. Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh data. Data dari sekolah. Kelas 1, laki-lakinya 26, perempuan 14, maka jumlahnya 40. Sekarang Ibu tanya, bagaimana cara membaca data kelas 2? Ayo, coba siapa yang bisa? Bakti. Baca data kelas 2. Data kelas 2, laki-laki 24 orang, perempuan 18 orang, jumlahnya 41 orang. Iya, itu adalah cara membaca data. Sekarang Ibu suruh lagi coba baca data kelas 6. Siapa yang bisa? Data kelas 6, bagaimana cara membacanya? Despita. Data kelas 6. Ada laki-lakinya ada 25 orang, perempuannya ada 20 dan jumlahnya 45. Oke. Kalau Ibu tanya, berapakah jumlah data siswa laki-laki dari kelas 1 sampai kelas 6? Ini dia 136. Berapakah jumlah seluruh siswa satu sekolah? 240. Kelas berapakah laki-lakinya berjumlah 23? Kelas 5. Iya, kelas 5. Itu cara untuk membaca data. Kelas berapakah perempuannya ada 18? Kelas 3. Kelas 3 dan kelas 4. Paham cara membacanya? Paham? Kita lihat. Ini dia cara membaca dari data yang sudah tadi kita lihat. Jumlah siswa SD sebanyak 240 orang. 136 laki-laki dan 104 perempuan. Pas kan? Jumlah kelas 1-nya berapa? 40, laki-laki 26, perempuan 14 dan sampai dengan kelas 6. Inilah yang dimaksud dengan membaca data. Jadi kalau kamu lihat tabel, lihat data, kamu sudah pandai untuk membaca. Oke, sekarang
Siswa yang berumur 10 tahun di kelas 6A tidak ada. Kalau siswa yang berumur 11 tahun berapa orang? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti siswa yang berumur 11 tahun ada 6 orang. Siswa yang berumur 12 tahun. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 orang. Siswa yang berumur 13 tahun ada? Berarti tidak ada. 14 sampai 15 juga tidak ada. Maka data dari siswa kelas 6, siswi yang berumur 11 tahun tadi ada 6 orang. Siswa yang berumur 12 tahun tadi ada 4 orang. Itulah yang dinamakan dengan data. Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh data. Data dari sekolah. Kelas 1, laki-lakinya 26, perempuan 14, maka jumlahnya 40. Sekarang ibu tanya, bagaimana cara membaca data kelas 2? Ayo, coba siapa yang bisa? Baki. Baca data kelas 2. Data kelas 2, laki-laki 24 orang, perempuan 18 orang, jumlahnya 41 orang. Itu adalah cara membaca data. Sekarang ibu suruh lagi coba baca data kelas 6. Siapa yang bisa? Data kelas 6, bagaimana cara membacanya? Despita. Data kelas 6. Ada laki-lakinya ada 25 orang, perempuannya ada 20 dan jumlahnya 45. Oke. Kalau ibu tanya, berapakah jumlah data siswa laki-laki dari kelas 1 sampai kelas 6? Ini dia 136. Berapakah jumlah seluruh siswa satu sekolah? 240. Kelas berapakah laki-lakinya berjumlah 23? Kelas 5. Iya, kelas 5. Itu cara untuk membaca data. Kelas berapakah perempuannya ada 18? Kelas 3. Kelas 3 dan kelas 4. Paham cara membacanya? Paham? Kita lihat. Ini dia cara membaca dari data yang sudah tadi kita lihat. Jumlah siswa SD sebanyak 240 orang. 136 laki-laki dan 104 perempuan. Pas kan? Jumlah kelas 1-nya berapa? 40, laki-laki 26, perempuan 14 dan sampai dengan kelas 6. Inilah yang dimaksud dengan membaca data. Jadi kalau kamu lihat tabel, lihat data, kamu sudah pandai untuk membaca. Oke, sekarang contoh. Nah, di sini ada data ulangan berhitung dari 30 siswa kelas 6 SD. Nah, jadi ini nilai-nilai siswanya. Kan siswanya ada 30. Ada yang nilai 60, 75, 70 dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau membaca datanya. Oke? Contoh. Satu siswa memperoleh nilai 90, betul? Betul. Iya. Kenapa? Karena di sini cuma satu yang dapat nilai 90. Kita lanjut. Berapa siswakah yang memperoleh
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Barus. Saya calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Labuhan Batu Utara. Saya sudah melakukan pasca observasi dan sekarang pasca observasi. Kemarin saya sudah melakukan pra-observasi dan observasi kepada rekan sejawat saya, di mana hal ini merupakan bagian dari coaching supervisi akademik untuk meningkatkan pembelajaran di dalam kelas. Dan hari ini saya akan coaching supervisi akademik kepada rekan saya, Ibu Sukma Ritonga SPD, yaitu seorang wali kelas di kelas 6. Baiklah, percakapan pra-observasi ini akan saya lakukan dengan Ibu Sukma. Selamat pagi, Bu Sukma. Selamat pagi, Bu Diana. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah kita kemarin sudah melakukan pra-observasi, kemudian observasi di kelas, di mana hal ini bertujuan untuk mengembangkan pembelajaran Ibu di dalam kelas, bagaimana pembelajaran yang berpihak kepada Ibu. Bisa kita mulai, Bu Sukma? Terima kasih, Bu Sukma. Saya sudah melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Izinkan saya berdiskusi sebentar mengenai pembelajaran kita kemarin di dalam kelas. Kemudian, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas Ibu? Alhamdulillah, yang saya rasakan pastinya adalah tenang karena yang mana pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Baik, Ibu merasa senang karena sudah terlaksanakan bagaimana memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa. Artinya kedepannya akan terus berusaha bagaimana melaksanakan pembelajaran menyenangkan, ya Bu Sukma ya. Ya. Jadi Bu Sukma, saya juga melihat mereka sudah aktif di dalam mengikuti pembelajaran dengan semangat. Nah, kira-kira dari kegiatan pembelajaran Ibu sampaikan semalam, apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran menurut Ibu? Alhamdulillah, dari selesai pelajaran saya bisa simpulkan kalau pembelajarannya sudah tercapai. Iya, pembelajaran sudah tercapai ya Bu, alhamdulillah. Kemudian dari proses kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan semalam, kira-kira apa yang menjadi kesulitan saat melakukan proses pembelajaran? Kalau untuk tingkat kesulitan yang terdapat dalam proses pembelajaran, tingkat kemampuan mereka untuk menerima pembelajaran berbeda-beda. Jadi saya merasakan kesulitannya adalah bagaimana cara saya untuk membagi diri bagi anak yang mudah untuk memahami dengan anak yang agak kurang untuk memahami, sehingga saya harus berfokus juga pada yang kurang memahami. Jadi waktu yang dipakai mungkin agak memakan waktu lama. Oh, jadi Bu Sukma berarti kendalanya ini memahami dan anak-anak yang tidak paham dengan anak-anak yang tidak paham. Artinya di dalam pembelajaran itu berarti harus ada pembelajaran berdiferensiasi. Di mana pembelajaran Bu Sukma itu bisa mengakomodir semua kebutuhan murid dari yang tinggi, sedang, rendah, dan dari minat siswa ya Bu. Jadi pembelajaran diferensiasi inilah nantinya yang akan kita kembangkan di dalam pembelajaran agar Ibu nanti bisa mengakomodir semua kebutuhan murid Ibu ya. Kira-kira tadi hambatan sudah Ibu katakan, kemudian bagaimana caranya Ibu nantinya ke depannya untuk mengatasi hambatan tersebut? Untuk sejauh ini beberapa kesulitan yang saya hadapi biasanya saya gunakan adalah diskusi secara tatap muka dengan anak yang mungkin kurang memahami. Mereka akan datang ke meja saya dan kami akan berdiskusi, mengulang kembali penjelasan saya. Dan kemudian juga untuk di kelas saya sudah melihat daya minat mereka belajar itu adalah saat menggunakan game. Nah, jadi saya selalu berusaha untuk membuat pembelajaran itu dengan menggunakan game. Jadi mereka lebih tertarik dan daya ingat mereka lebih kuat kalau sudah menggunakan game. Iya benar. Dengan permainan game, anak-anak bisa lebih memahami ya Bu, daripada kita hanya ceramah di mereka akan lebih terasa bosan. Jadi pembelajaran di dalam kelas itu memang
harus membuat anak-anak itu merasa nyaman. Iya. Kemudian bisa hal-hal lain seperti game, atau bisa kita memberikan ice breaking Iya. agar mereka terasa fresh. Karena biasanya pembelajaran ini bagi anak-anak yang tidak bisa kita akomodir semua akan merasa membosankan. Ya, jadi dengan pembelajaran matematika kemarin ya Bu tentang pengolahan data, bagaimana kira-kira Ibu ke depannya memberikan gambaran pada anak-anak agar nantinya materi itu bisa tersampaikan? Tentunya memberikan informasi untuk apa itu dipelajari, tujuan pembelajaran itu untuk apa, karena mereka kadang belajar tapi nggak tahu nanti kedepannya untuk apa. Jadi saya lebih fokuskan nanti setelah belajar ini kamu bisa mengetahui data-data, kalau kamu jadi ini maka untuk mengolah datanya seperti ini, seperti itu. Beritahukan tujuan pembelajaran. Iya, berarti di tahapan observasi malam seperti Ibu sudah melaksanakan pembelajaran dengan menyiapkan beberapa perlengkapan kalau dikatakan, seperti RPP, kemudian bahan ajar, kemudian evaluasi yang nantinya dapat membuat anak-anak berkembang dengan baik dengan pembelajaran yang Ibu ajarkan itu terasa menyenangkan. Kemudian kira-kira Bu, ke depannya untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan itu kira-kira siapa orang yang bisa Ibu ajak bekerja sama, berkolaborasi? Yang pastinya yang terutama dari pengalaman untuk berkolaborasi dalam pembelajaran yang pastinya dapat menjawab. Apalagi kalau sudah ada Bu Diana yang sudah mengikuti CGP, saya merasa banyak informasi dan ilmu yang saya dapat dalam pembelajaran, sehingga mungkin saya sangat bangga karena di sekolah ini ada Bu Diana tempat untuk Kak, kira-kira ini cocok apa tidak, Bu kira-kira ini bisa atau tidak, sehingga banyak hal-hal baru yang saya pelajari dari Bu Diana. Jadi kalau tidak keberatan mungkin untuk berkolaborasi, saya sangat berharap kalau Bu Diana membantu saya dalam pembelajaran. Ya, insya Allah saya kedepannya siap berkolaborasi dengan Ibu dan rekan sejawat yang lain, di mana kita memang perlu kerjasama dalam mengembangkan area pendidikan ekosistem sekolah yang positif agar nantinya pembelajaran dapat menyenangkan bagi siswa dan kita sama-sama berkembang, sama-sama kita berjalan beriringan untuk mencapai tujuan visi sekolah kita dengan baik. Baik Bu Sukma, saya berharap kedepannya kita bisa berkolaborasi, kita sama-sama mengembangkan siswa untuk memberikan pembelajaran menyenangkan. Dan artinya saya memang merasa senang sekali bekerja sama dengan Ibu dan rekan-rekan sejawat lainnya agar kita sama-sama bisa berkembang, tidak hanya saya, tapi kita semuanya warga sekolah. Sama-sama kita memiliki ilmu, memiliki kemauan untuk belajar, karena kita sebagai pendidik adalah prinsip kita harus melakukan pembelajaran sepanjang hayat. Bukan hanya siswa yang belajar, namun kita tetap belajar untuk mencapai pembelajaran menyenangkan, untuk mencapai kelas kita itu bisa benar-benar tercapai lah tujuan kita seperti itu. Iya, baik Bu Sukma, terima kasih karena sudah memberikan waktunya kepada saya mulai dari pra-observasi, observasi dan pasca observasi. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan baik.